係咩？拍廣告就你支槍揞住我啊！冇嘢揞㗎啦。Hai. Halo rebahaners yang kecakapannya tak tertandingi. Dalam video ini saya akan merangkum sebuah film lama, lucu dan juga keren berjudul Lookout Officer. Lookout Officer adalah film komedi Hong Kong tahun 1990 yang disutradarai oleh Lau Zuiyui dan dibintangi oleh The King of Comedy. Siapa lagi kalau bukan Stephen Chow. Menceritakan seorang polisi yang dibunuh datang kembali dari kematian untuk mengungkap kasus pembunuhan dirinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke seluruh alur ceritanya guys. Mari klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng ya guys. Film diawali ketika dua orang polisi bernama Piao dan Li Kam. Mereka sedang membakar uang kertas yang dipersembahkan untuk para roh. Tak lama kemudian, mereka mendapat perintah untuk menginvestigasi sebuah kasus di Hong Kong. Tibalah mereka di sana. Gudang nampak tak terjadi apa-apa. Oleh karena itu, Li Kam pulang terlebih dahulu dan Piao beraksi sendirian. Ia melihat sekelompok orang yang sedang meracik narkoba. Namun, ia ketahuan dan terjadi adu tembak antara mereka. Bos narkoba yang bernama Tang Li datang. Ia memiliki aroma yang sangat bau dan ia membunuh Piao. Sementara itu, Li Kam khawatir jika terjadi apa-apa dengan Piao. Ia pun memutuskan untuk kembali ke gudang. Tiba-tiba, Piao terjatuh tepat di mobil Li Kam dari atas gudang. Scene beralih di alam lain. Piao disidang karena ia diduga bunuh diri karena memiliki hutang yang banyak. Ia mengatakan kalau dirinya dibunuh, namun tak ada bukti. Akhirnya, ia menyogok hakim supaya dapat kembali ke bumi untuk mengungkap kasus pembunuhan yang dialaminya. Sebelum pergi, hakim memberitahu siapapun yang memiliki tanda lahir seperti itu akan menjadi penyelamat Piao. Dan hakim juga memberikan tas kecil yang berisi mantra. Di sisi lain, terlihat seorang pria muda bernama Sing. Ia ingin tes kesehatan untuk masuk polisi. Terdapat 3 ruangan untuk tes. Ruangan 1 dihuni dokter kejam. Dan ruangan 3 dihuni oleh dokter cantik. Karena ia mendapatkan ruangan 1, ia berusaha menukar nomor ruangan dengan orang yang berada di sampingnya. Namun usahanya digagalkan oleh penjaga. Dan tibalah giliran Sing. Tiba-tiba Piao datang dan melihat tanda lahir yang sama di pantat Sing, serta ia membantu Sing. Kemudian Sing menemui Li Kam untuk menjalankan misi bersama. Saat kencing, mereka diganggu oleh nini-nini yang mengepel di toilet. Rupanya nenek itu adalah perawan berusia 1000 tahun yang tersisa di bumi. Dan bahaya jika mengganggunya. Setelah itu mereka mengambil senjata pribadi untuk Sing. Piao datang dan menukarkan pistol legendnya supaya dibawa Sing. Dan saatnya mereka beraksi. Namun Li Kam menyuruh Sing untuk beraksi sendirian. Dan memberitahu ia sudah mengirim 2 polwan yang menyamar menjadi tukang pijit. Mereka memakai stoking jaring ikan. Sing melihat-lihat semua gadis di sana. Ternyata semua memakai stoking yang sama. Oleh karena itu, Sing memblocking semuanya. Saat Sing mengatakan kode dalam bahasa Vietnam, ternyata mereka semua mengerti karena semua berasal dari Vietnam. Kemudian Sing ingin meninggalkan tempat itu, namun ia dihadang oleh bos mereka. Datanglah 2 polwan yang sedang baku hantam dengan penjaga di sana. Dan semuanya mengetahui kalau mereka adalah polisi. Para polisi tertekan. Untung saja Piao datang membantu mereka. Scene berpindah di rumah Li Kam. Kini ia sedang melakukan ritual untuk meminta kekuatan kepada dewa yang biasa ia sebut guru. Ketika Sing ingin memindahkan barang ke rumah barunya, ia melihat Yu, putri dari Li Kam. Dengan keisengannya, ia meniup rok Yu dari kejauhan. Ajaibnya, rok Yu dapat terangkat.
Karena barang yang dibawa Sing terjatuh, Yu membantu Sing memungut barangnya. Nampak Sing menaruh rasa kepada Yu. Kemudian Sing memasuki rumahnya. Terlihat rumahnya berantakan. Di sana juga terdapat foto Piao. Rupanya rumah itu bekas rumah Piao. Dan foto Piao dapat bergerak. Sing ketakutan dan kini Piao menampakkan wujudnya. Saat Sing ingin keluar dari rumah, Piao tak membiarkannya. Dan akhirnya Sing menyerah. Kemudian Piao mengatakan kalau Sing adalah penyelamatnya dan memberitahu kalau ia yang membantu Sing saat di panti pijat serta yang mengangkat rok milik Yu. Piao mau membantu Sing untuk mendapatkan Yu jika Sing mau bekerja sama dengannya. Namun Sing menolak. Di saat Sing bekerja, kesialan terus menimpanya. Oleh karena itu, Sing menemui Piao dan mau bekerja sama dengannya. Kemudian mereka mendatangi tempat Yu syuting. Piao menyuruh Sing memberikan bunga kepada Yu. Namun ia tak sanggup melakukannya. Tiba-tiba Tang Li dan anak buahnya datang untuk melihat syuting iklan produknya. Sebenarnya Piao melihat Tang Li, namun ia tak hafal dengan wajah pembunuhnya. Tang Li menggoda Yu. Piao yang melihat menyuruh Sing untuk menyelamatkan Yu, dan jika ia kalah, Piao akan membantunya. Namun saat Sing diajar, Piao tak menolongnya. Dan karena kasihan, Yu menghampiri Sing, mengalap lukanya dan berterima kasih karena telah menolongnya. Kini Sing menunggu Yu datang untuk berkencan. Akhirnya Yu datang dan mereka bermesraan. Setelah itu Sing bersama Li Kam menyelidiki suatu tempat. Sing membuka sebuah mobil dan menemukan narkoba di dalam mobil. Namun tiba-tiba penjahat datang. Dengan bantuan Piao, Sing dapat meratakan semua penjahat hanya dengan satu peluru. Kemudian mereka menemui inspektur polisi. Li Kam menceritakan apa yang terjadi, seolah-olah ia yang meratakan penjahat dan mengungkap kasus narkoba. Oleh karena itu, Sing disuruh keluar oleh inspektur. Piao datang menemui Sing dan ia mempunyai ide. Piao mengutuk inspektur menggunakan mantra cabul dan inilah yang terjadi. Semua polisi melihat mereka berdua. Namun tiba-tiba Piao menyadarkan inspektur dan inspektur ngamuk. Yu melihat wajah ayahnya yang bonyok dan Yu ingin ayahnya bertemu dengan pacar barunya. Sing datang dengan membawa bunga dan ia bertemu dengan Li Kam. Mereka sempat terkejut. Saat Yu menyiapkan makan malam, Li Kam ingin memberi pelajaran kepada Sing. Kemudian mereka makan bersama. Di sisi lain, Tang Li berada di tempat gurunya. Gurunya mengetahui kalau Sing dibantu oleh roh, dan ia memberikan kalung ajaib kepada Tang Li yang dapat melindunginya untuk sementara waktu. Sementara itu, Sing meminta mantra cabul kepada Piao untuk diaplikasikan ke Yu. Piao tak memberinya, namun Sing dapat mengambilnya tanpa sepengetahuan Piao. Kemudian ia ke rumah Yu. Ternyata di sana terdapat pacar Li Kam, dan mantranya mengenai Sing sendiri. Oleh sebab itu, ia menyosor Li Kam. Yu yang melihat menamparnya, dan akhirnya ia tersadar. Kemudian Sing menjelaskan bahwa ia terpengaruh mantra cabul yang didapatkan dari Paman Piao. Dan Paman Piao berada di dalam pistolnya. Mereka tak memahami apa yang dikatakan Sing karena mereka mengetahui kalau Piao sudah mati. Karena mereka tak percaya, Sing berusaha mengeluarkan Piao.
Akhirnya, Piao muncul dan mereka kaget melihatnya. Tak lama kemudian, saat di rumah, Piao muncul lagi dan meminta Xing untuk menemukan pembunuhnya. Mereka kesulitan karena tak hafal dengan wajah pembunuh. Namun Piao mengatakan kalau pembunuh mempunyai bau badan yang aneh. Kemudian mereka berusaha mencari pembunuh di tempat Piao terbunuh. Ternyata narkoba masih diproduksi di situ. Dengan bantuan Piao, Xing adu tonyo dengan peracik. Ia mampu mengalahkan mereka, namun Tang Li datang dan merangkul Xing. Dengan hidungnya yang masih berfungsi, Xing dapat mencium bau badan Tang Li yang busuk. Ketika mau menolong Xing, Piao terpental setelah menyentuh Tang Li. Oleh karena itu, ia menggerakkan benda-benda untuk menolong Xing. Xing menembak Tang Li, namun berkat kalung ajaibnya, Tang Li dapat kabur. Sementara itu, Li Kam memohon bantuan gurunya karena hidupnya diganggu oleh Xing dan Piao. Tak disangka, gurunya turun ke bumi dan memberikan mantra ajaib serta menyuruh Li Kam menaruhnya di dalam pistol Xing untuk memenjarakan Piao. Ternyata, guru Li Kam adalah guru Tang Li yang menyamar. Saat Xing ingin berkencan, Li Kam merayu Xing untuk meninggalkan pistolnya. Dengan polosnya, Xing menuruti apa yang dikatakan Li Kam. Setelah berhasil mendapatkan pistol, Li Kam memasukkan mantra di dalam pistol dan menaruhnya di ruangan bertapanya. Alhasil, kini Piao terperangkap di peti mati milik guru Tang Li. Saat Xing dan Yu bermesraan, tiba-tiba Tang Li dan anak buahnya datang dan mengejar Xing. Xing sempat memanggil Piao, namun ia tak datang. Untung saja terdengar suara siren polisi sehingga Tang Li pergi. Kemudian Yu membawa Xing pulang. Tak disengaja, Xing mendengar Li Kam yang berterima kasih kepada gurunya karena sudah mengurung Piao. Dan kini, Xing dan Yu mengetahui apa yang telah dilakukan Li Kam. Kemudian mereka mencabut mantranya, namun Piao tak kunjung keluar. Oleh karena itu, Li Kam bertanya kepada gurunya. Gurunya mengatakan kalau Li Kam terhasut setan, karena gurunya tak pernah turun dari surga atau memberinya mantra-mantra jahat. Dan guru Tang Li yang menyamar menjadi guru Li Kam untuk menculik Piao. Ia sekarang terkunci dalam perangkap peti mati. Kemudian guru Li Kam menuliskan mantra di tubuh Xing untuk menolong Piao. Namun karena geli, Xing menggosok punggungnya sehingga terdapat huruf yang terhapus dan guru Li Kam sudah pergi. Isi mantra itu adalah air kencing perawan, tahi kucing di atas altar, dan kentut Buddha. Kemudian Li Kam menyiapkan makanan untuk kucing dan memberikan garam Epsom agar kucing dapat berak. Akhirnya mereka mendapatkan tahi kucingnya. Kemudian mereka mencari air kencing perawan. Dengan susah payah mereka berhasil mendapatkannya. Yang terakhir, mereka mencari kentut Buddha dengan bantuan guru Li Kam. Setelah mendapatkan semuanya, mereka meraciknya dan mendatangi tempat guru Tang Li. Mereka menemukan peti mati Piao dan menuangkan mantranya, namun tak bereaksi apa-apa. Datanglah Tang Li dan gurunya. Ternyata peti mati itu palsu, yang asli dibawa guru Tang Li. Dengan kecerdasan Xing, ia menembakkan mantra yang ternyata ada di dalam pistolnya. Akhirnya, Piao dapat terbebas dan terjadi pertempuran antara mereka. Namun, terjadi sesuatu yang aneh pada Piao. Ia tak bisa menggunakan kekuatannya.
Mereka merasa ada yang janggal karena mantra tak bisa memulihkan kekuatan Piau. Dan akhirnya mereka mengetahui huruf yang terhapus adalah air kencing berjaka. Xing menadahi air kencingnya dan menyiramkannya ke Piau. Kini Piau dapat pulih dan dapat menggunakan kekuatannya. Akhirnya guru Tangle dapat dikalahkan Piau dengan bantuan mantra terakhir yang diberi oleh Hakim. Dan kekuatan Piau melemah. Sementara itu, ternyata Tangle menyandra Yu. Akhirnya, Xing dapat menyelamatkannya dengan menembak Tangle. Karena dendam dan misi Piau sudah selesai, ia pun pamit untuk kembali ke alamnya. Namun ternyata Piau tak bisa ke surga karena kuota surga sudah penuh. Hakim membutuhkan uang untuk memasukkan Piau ke surga. Namun Piau tak membawa uang. Untung saja Xing dan Lika mengirimkan uang untuk Piau. Selesai. Dan saya Box pamit.